ingin menyampaikan terkait dengan hal itu. Pertama, bahwa kasus ini adalah kasus satu yang tentu kita tahu ini adalah kasus public figure yang cukup menyita perhatian publik, sehingga pasca persidangan kemarin itu ya masyarakat banyak yang memberikan stigma negatif. Ya, makanya kami ingin mengajukan lagi permohonan hal ini demi menjaga marwah pengadilan juga yang karena di sini saya melakukan komentar dari masyarakat bahwa intinya ketidakhadiran atau tidak diizinkan ini ada di persidangan ini adalah proses peradilan yang tidak transparan, sehingga tidak melakukan diskriminasi dan lain sebagainya. Itu adalah pandangan-pandangan dari masyarakat. Nah, oleh karenanya kami sebagai penasihat hukum dan juga penegak hukum menginginkan agar pengadilan ini juga terjaga wibawanya, ya, sehingga tidak ada stigma atau statement-statement di masyarakat berkembang bahwa perkara ini adalah perkara yang tidak transparan. Ini juga demi kebaikan dari pengadilan juga. Maka kami mohon mengajukan kembali ini dan mohon dengan sangat kepada majelis hakim kiranya dapat dipertimbangkan kembali permohonan kami ini, walaupun kita atau prinsipal itu dihadirkan sekali saja pada saat proses pemeriksaan ahli nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih berpartisipasi menjaga marwah pengadilan ini apresiasi, ya. Dan kami juga sudah mengambil keputusan bahwa mohon prinsipal secara khusus yang tidak kami akan baca semua apa yang disampaikan oleh masyarakat melalui media sosial dan sebagainya untuk menjaga kami juga tidak bisa mengubah keputusan secara mudah mengubah. Yang penting adalah ini perlu. Yang penting adalah hak-hak pemohon tidak dalam proses itu yang kami jaga. Prinsipnya, asasnya, nilainya di situ, bukan persoalan hadir atau tidaknya. Ya, itu yang kami sudah bisa sampaikan, menjelaskan karena kami bukan pejabat atau apa yang bisa menjelaskan langsung. Ya, tapi kami senang saudara menyampaikan hal itu. Begitu ya, kita akan lanjutkan persidangan. Tolong bacakan pokoknya, saya ini tebal ya. Ini tolong mohon pemakluman. Hari ini ada 21 sidang. 2 di antaranya pra peradilan. Bacaan banyak ya, tapi pokok-pokoknya saja ya. Ya. Kami sudah tandai kok permohonan saudara karena yang penting. Ambil tripod dulu. Begitu ya? Silakan. Berarti untuk ahlinya nanti minggu depan ya, Bu ya? Atau bagaimana nih? Bagaimana? Untuk ahlinya apa minggu depan atau bagaimana nanti? Minggu depan saja ya. Minggu depan saja. Minggu depan sudah bisa dihadirkan sebagai hikmat dunia ya. Sehingga bisa diberikan lebaran terus nanti akan ada ya. Silakan. Adalah suara perlawanan dari seorang single mom yang dipaksa tunduk oleh skenario hukum yang cacat. Saya menegaskan di muka persidangan ini dan disaksikan di tangan mata yang memandang di Indonesia bahwa Nikita Mirzani adalah tidak pernah melakukan kesalahan. Dan saya sebagai penasihat hukum dari pemohon PK menolak klien saya dijadikan sebagai korban permainan hukum. 3 anak Nikita Mirzani
3 orang anak istri saya. Adalah alasan mengapa saya tidak pernah lelah berjuang untuk mencari dan menemukan sebuah keadilan. Kehadiran kami di ruang sidang yang terhormat ini adalah sebuah ikhtiar yang suci untuk menjaga marwah peradilan. Kami datang ke sini bukan untuk memohon belas kasihan, melainkan untuk mencari apa yang seharusnya menjadi hak dari pemohon PK. Ketika sebuah putusan melahirkan sebuah kegelapan, akibat sebuah kegelapan ini nyata, maka disitulah hati nurani kita diuji. Kebenaran ini tidak boleh dikorbankan demi formalitas belaka. Oleh karenanya, melalui permohonan PK ini, mari kita bersama menyingkap tabir kehilafan serta kekeliruan yang diperlihatkan oleh hakim dalam putusannya, demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan demi tegaknya keadilan serta kebenaran. Untuk itu, kami meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa perkara ini dengan adil, ditimbang dengan jujur, dan diputus dengan mata batin serta hati nurani yang bersih. Majelis Hakim yang mulia, bahwa pemohon PK mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3144 dan seterusnya tanggal 13 Maret 2026, junto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 255 dan seterusnya tanggal 9 Desember 2025, junto putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 28 Oktober dan seterusnya. Adapun amar putusan dari ketiga putusan tersebut adalah sebagai berikut. Kami anggap terbacakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362 dan seterusnya kami anggap terbacakan. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan seterusnya amar putusannya kami anggap terbacakan. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3144K dan seterusnya kami anggap terbacakan. Tentang legalitas dan kepentingan hukum pemohon peninjauan kembali kami anggap terbacakan. Kemudian tentang dasar hukum permohonan peninjauan kembali kami bacakan sedikit yang mulia, bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan oleh pemohon PK atas dasar bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 3144 dan seterusnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah mengandung kehilafan atau kekeliruan yang nyata serta terdapat pertentangan antara putusan satu dengan putusan yang lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa secara normatif alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan pasal 318 ayat 5 dan seterusnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP, bahwa selain itu alasan peninjauan kembali ini juga sejalan dengan Undang-Undang nomor 14 dan seterusnya tentang Mahkamah Agung kami anggap terbacakan. Adapun yang menjadi alasan dan dasar keberatan pemohon PK dalam upaya hukum peninjauan kembali ini akan diuraikan sebagai berikut. Tadi kan ada 8 ya? Ya. 8. Cukup tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Alasannya dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa judex juris pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil-dalil apa yang disampaikan oleh pemohon PK pada saat panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 38 PDT GS 2026 PNJKTZ. Dipersilahkan untuk menggunakan ruang sidang 4. Terima kasih.